Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiko Khairul Sabila dengan NIM 2023 10370311 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemodelan dan simulasi sistem antrian di SPBU menggunakan metode Discrete Event Simulation yang dipadukan dengan simulasi Monte Carlo. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk melihat bagaimana jumlah kendaraan, kapasitas pelayanan, dan jumlah strategi pelayanan mempengaruhi panjang antrean dan waktu tunggu di SPBU. Oke, selanjutnya saya akan share screen collab saya. Oke. Pertama, saya akan mendefinisikan sistem yang akan disimulasikan, yaitu proses pelayanan SPBU. Proses ini disimulasikan saat kendaraan mulai memasuki SPBU, kemudian mengantri, mengisi bahan bakar, lalu keluar dari area SPBU. Sistem ini bersifat dinamis karena statusnya kondisi antriannya terus berubah seiring waktu. Selain itu, sistem ini juga bersifat acak karena kedatangan kendaraan dan waktu pelayanan tidak selalu sama. Kemudian, metode yang digunakan adalah discrete event simulation karena perubahan sistem ini hanya terjadi pada suatu kejadian, misalnya kendaraan datang atau kendaraan selesai dilayani. Selanjutnya, saya akan menentukan variabel yang digunakan dalam simulasi. Yang pertama ada impatient level atau A, tingkat kepadatan atau ketidaksabaran pelanggan. Kedua, type, jenis kendaraan, yaitu motor atau mobil. Yang ketiga ada S atau stressor, yaitu laju kedatangan kendaraan. Kemudian yang keempat ada cognitive distortion factory, atau faktor yang memberatkan kondisi sistem, misalnya pada jam sibuk atau rush hour. Kemudian yang kelima ada R atau resilience, yaitu kemampuan dasar pelayanan pompa. Kemudian yang terakhir adalah protokol atau PIM, strategi pelayanan yang digunakan. Kemudian semua variabel ini itu akan digunakan selama proses simulasinya. Kemudian yang ketiga ada aturan transisi. Pada bagian ini ditampilkan persamaan matematika menggunakan format LaTeX di Google Colab agar rumus mudah dibaca. Kemudian rumus ini itu menjelaskan bagaimana kondisi antrian berubah dari waktu ke waktu berdasarkan nilai setiap variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini terdapat rumusnya yang terdapat keterangannya A itu apa, S, D, R, dan P itu apa. Kemudian ada state chart agen. Nah, state chart agen ini menunjukkan alur proses kendaraan selama berada di CBU. Dimulai dari kendaraan tersebut datang, kemudian mengantri jika pompa sudah penuh, setelah itu melakukan pengisian bahan bakar, dan terakhir keluar dari area SPBU setelah selesai dilayani. Nah, state chart agent ini itu membantu kita untuk memahami alur kerja dari sistem secara keseluruhan. Kemudian daftar skenario yang diuji. Nah, pada simulasi ini saya membuat tiga skenario yang berbeda. Yang pertama ada skenario baseline atau skenario dasar atau normal yang dimana modelnya itu FIFO atau first in first out. Kemudian ada skenario spesialisasi, yaitu yang dimana memisahkan antara jalur motor dan jalur mobil agar pelayanan lebih efisien. Kemudian skenario yang ketiga ada high stressor, yaitu pada rush hour atau jam-jam sibuk. Nah, kondisi di jam sibuk ini dengan jumlah kendaraan lebih banyak dan ditambah dengan satu pompa tambahan untuk mengurangi antriannya. Kemudian dari ketiga skenario ini kita akan membandingkan nih hasilnya nanti. Kemudian ada grafik respons stressor. Di sini saya mengimport Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik. Kemudian membuat fungsi simulasi respons stresor yang digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi akibat tingkat kepadatan antrean terhadap waktu tertentu. Nah, pada simulasi ini itu terdapat dua kondisi, yaitu pada kondisi normal dan kondisi pada jam-jam sibuk. Kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Terlihat pada menit ke 30 sampai menit ke 70 terjadi lonjakan grafik atau grafik itu naik ke atas. Nah, itu menandakan bahwa jumlah kendaraannya itu meningkat. Akibatnya antreannya menjadi lebih padat karena kendaraan datang lebih cepat daripada kemampuan pelayanannya. Kemudian setelah di menit 70 seterusnya, eh, grafik akan turun secara perlahan yang menandakan bahwa jam sibuk itu telah selesai. Kemudian antriannya mulai kembali normal dan sistemnya mulai kembali stabil. Selanjutnya, saya menggunakan simulasi Monte Carlo atau 1000 antrian dalam masing-masing skenario. Nah, pertama, saya mengincar library Pandas. Pandas. Nah, library Pandas ini digunakan untuk menyimpan hasil dalam bentuk tabel.
Nah, kalau library NumPy ini digunakan untuk menghasilkan data secara acak. Kemudian saya membuat generate full log ini. Nah, fungsi ini tuh merupakan fungsi utama yang mensimulasikan seluruh proses kendaraan, mulai dari datang ke SPBU, logika jalur pompanya, kemudian menunggu waktu layanannya dan waktu tunggu, kemudian ada durasinya. Kemudian kemudian semua hasil tersebut itu disimpan ke dalam tabel agar lebih mudah dianalisis. Nah, fungsi ini tuh dijalankan sebanyak 3 kali. Karena tadi saya sudah membuat 3 skenario awal yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada baseline, spesialisasi, dan high stressor. Nah, kemudian hasil akhirnya berupa tabel yang berisi sekitar 1.000 data di setiap masing-masing skenario. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat nih eh, tipe kendaraannya, kemudian waktu kedatangannya, waktu tunggunya, mulai dilayani, selesai dilayani, terus dia tuh dilayani di pompa keberapa, kayak gitu. Nah, kemudian ada dashboard. Nah, di dashboard ini saya menggunakan Striplit nih. Dashboard ini digunakan untuk menampilkan hasil simulasinya agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, agar dashboardnya ini bisa diakses melalui internet, maka saya menggunakan Grok nih yang menghasilkan sebuah tautan sehingga dashboard tersebut bisa dibuka. Ini. Tapi sebelum kita lanjut ke dashboardnya, saya membuat datasetnya terlebih dahulu menggunakan dummy. Nah, pada bagian ini saya membuat dataset dummy menggunakan simulasi Monte Carlo yang tadi. Nah, dataset dummy ini itu kan data buatan yang dibuat oleh program sehingga menyerupai kondisi nyata di SPBU-nya. Nah, data ini tuh digunakan sebagai pengganti data asli sehingga simulasi tetap bisa dilakukan meskipun tidak memiliki data resmi dari SPBU-nya. Oke, saya akan menjelaskan dashboardnya. Di bagian atas dashboard ini ditampilkan ringkasan 3 skenario nih. Skenario baseline, spesialisasi, dan job sibuk. Nah, di masing-masing skenario ini terdapat average awaiting-nya, yaitu rata-rata waktu tunggu kendaraannya. Nah, dari sini tuh bisa dilihat bahwa skenario mana nih yang memberikan waktu pelayanan yang paling cepat. Kemudian di bawahnya terdapat grafik rata-rata waktu tunggu selama simulasi. Nah, setiap warna ini menunjukkan skenario yang berbeda-beda. Jika garis grafiknya semakin tinggi, berarti rata-rata waktu tunggu kendaraannya juga semakin lama. Kenapa grafiknya naik turun? Karena data tersebut itu kan dihasilkan dari simulasi Monte Carlo. Nah, jadi kedatangan kendaraan itu bersifat acak. Kadang kendaraan datangnya sedikit, kadang kendaraan datangnya banyak. Nah, akibatnya kondisi antrian tersebut berubah mengikuti jumlah kendaraan yang datang dan kemampuan pompa yang melayaninya. Nah, kemudian dashboard ini juga memiliki fitur simulasi custom atau pengujian secara manual, sehingga pengguna bisa mencoba berbagai kondisi tanpa perlu mengubah kode programnya. Nah, pengguna ini hanya bisa perlu mengatur beberapa parameter seperti laju kedatangannya, efisiensi pelayanannya, jumlah pompanya, serta kendaraan yang ingin disimulasikan tuh ada berapa. Terus dia bisa memilih nih, pakai mau jalur khusus apa enggak gitu. Oke, saya akan coba. Misal ini, terus efisiensi segini, kemudian jalur pompanya, kendaraannya 1.000. Nah, saya mau gunakan jalur spesialisasi. Setelah semua parameter yang diatur, pengguna tinggal menekan tombol jalankan simulasi custom. Lalu sistem akan menjalankan simulasi sesuai dengan peraturan atau pengaturan yang udah di custom tadi. Nah, setelah simulasinya selesai, dashboard akan menampilkan ringkasan hasilnya nih, kayak rata-rata waktu tunggu sama waktu tunggu maksimumnya. Dari sini kita bisa melihat nih, seberapa baik kerja sistemnya pada kondisi yang tadi kita udah custom ini. Nah, kalau ini berarti rata-rata tunggunya 6,49 menit, kemudian rata-rata waktu tunggu maksimumnya yaitu 59 menit 38 detik. Nah, kemudian terdapat grafik histogram yang menunjukkan distribusi waktu tunggu kendaraan. Jika batang di sebelah kiri lebih tinggi, artinya sebagian besar kendaraan hanya menunggu sebentar, sedangkan jika batang muncul di sebelah kanan, berarti ada beberapa kendaraan yang harus menunggu lebih lama lagi. Kemudian ini terdapat tabel log kendaraan tadi, 1.000 kendaraan. Kesimpulannya, dashboard ini itu memudahkan pengguna untuk membandingkan hasil setiap skenario, mencoba berbagai kondisi simulasi, dan melihat secara langsung bagaimana perubahan parameter mempengaruhi waktu tunggu melalui grafik dan statistiknya tadi. Oke, dengan demikian presentasi dashboard dan Google Colab kode programnya, simulasi dan pemodelan simulasi data antrian, simulasi pom bensin atau SPBU
Semoga dashboard ini tuh menjadi sebuah media yang memudahkan proses evaluasi sistem agar sehingga simulasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.